balik lagi bersama kita berdua di United Millennial. Gimana semalam? Nonton nggak? Tidur ya? Malam. Untung ada telepon, jadi saya bangun. Oh iya. Udah Kalau ketiduran itu, bro. saya udah feeling itu. Nih orang kok tumben nggak nge-WA. Pasti tidur nih. Ya gue telepon. Setengah 12 tuh gue baru balik Bultang. Emang lu bisa Temanya jadi main? Kevin dulu. Main gue jadi Kevin dulu gue semalam, buset. Emang bisa main lu? Buset. Paling Gak usah, tapetot. gak usah diragukan Bultang gue. Paling Mainnya juga, apaan? lu lu nyemes. Kok juga ke kotak sendiri kan lu paling. Kagak, kena orang, kena teman sendiri. Iya makanya. Dah, semalam ya. Ya, yang ada 4 poin sih yang gue senang dari pertandingan semalam. Kayak poin pertama tuh Ole berani nurunin ini ya, lapis keduanya. Dengan kita tahu juga McTom, terus Maguire, Shaw, dia lagi ada suspend kartu kuning. Terus dia berani rotasi pemain tuh yang kedua. Poin kedua tuh dia berani rotasi pemain dengan Bruno ditarik, babak pertama langsung ditarik, terus Wan-Bissaka juga ditarik, ganti Brandon. Dia mainin Amad Diallo. Nah, poin ketiga, gue seneng sih kayak ngelihat Tuan JB bisa kayak tampil ini ya, kayak sesuai kapasitas dia gitu setelah beberapa kasus belakangan yang dia kena rasis, dia dihujat, dia tampil jelek walaupun pertandingan menit-menit awal dia banyak apa sih namanya? Blunder. Ya kayak ya Masih bukan blunder kaku sih, lah. Belum risky into. apa ya kayak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu gitu Yeah. menit awal. Terus di poin keempat yang terakhir adalah kembalinya Juan Mata. Setelah apa yang menerpa dia kan, nyokapnya meninggal, ya banyaklah problematika di hidup dia, tapi ya itu sih yang gue seneng kayak dia pakai ban kapten lagi, Dan sih gue kalau seneng banget. kalau kalau misalkan gue mau apa ya, kalau dari opini gue dari tentang 4 poin lo ini, menurut gue kalau misalkan dibilang dibilang apa ya namanya, kalau dibilang pelapis tim kedua, bisa dibilang nggak tim kedua banget sih, kayak cuman beberapa sektor doang yang benar-benar pelapis, kayak cuman bek kiri sama bek tengah kalau menurut gue yang benar-benar pelapis. Sisanya itu menurut gue semua skuad utama gitu loh. Kayak cuman dua posisi itu doang yang menurut gue benar-benar pelapis. Kayak Etik depan. pelapis. Ya tapi kan dia jatuhnya masih skuad utama gitu loh. Nggak benar-benar Gitu. Itu kayak Tuan ZB sama Alex Telles. enggak, Masih itu sering main. mencerminkan bahwa MU itu sekarang tuh pelan-pelan tim pelapis sama tim utamanya itu udah sesuai apa ya, hampir sama lah, at least Kualitasnya. rata-rata ya kualitasnya. Dan makanya lu aja bingung kan Matic itu bisa dibilang tim utama apa tim pelapis gitu kan. Dan kalau menurut gue Matic ya untuk sekarang pelapis gitu. Ya emang iya sih, bisa dibilang pelapis dari Pogba, Fred atau enggak Fred McTom. McTom. Dan kalau tadi tentang lu ngebahas ini apa nih? Tentang lu ngebahas oleh berani rotasi pemain, ya memang seharusnya itu yang dilakukan oleh gitu loh, merotasi pemain, mengingat besok minggu kita lawan Burnley, dan kita tuh masih masih punya kans beberapa persen untuk mengejar City, walaupun ya memang susah gitu loh, tapi kita Berat. masih iya berat, tapi kita masih berusaha untuk mengejar poin ketertinggalan dari City. Dan menurut gua yang dilakukan oleh semalam itu dengan menarik Pogba di babak kedua masukin Van de Beek itu merupakan langkah yang tepat, mengingat Pogba kan juga dapat kartu kuning, daripada Ya. nanti di babak kedua dia melakukan foul yang nggak jelas dan mendapatkan kartu merah. Itu menjadi bumerang sendiri buat tim kan, buat Dan di babak permainan. pertama itu dia hampir dapat kartu merah tuh.
Dan Nah, kalau menurut gue iya. ya, tackle dia yang ke lupa Herrera atau ke Kennedy itu harusnya kartu kuning itu, dan dia harusnya dapat kartu merah. Dan itu gue udah aduh, Mm-mm. merah nih. Dan untungnya wasit masih ya ada hati lah dia wasitnya. Iya, walaupun ada beberapa keputusan wasit yang nggak fair juga ya, kayak pelanggarannya Ahmad Diallo di menit-menit akhir babak kedua itu sebenarnya pelanggaran Ya, gitu itu loh. dia. Itu foul, Dari itu yang jelas Pogba, kaki. pelanggaran yang Pogba kartu kuning, Mm-mm. Pogba tuh di itu 3 orang loh. Iya, emang sengaja udah diincar, makanya Oleh tahu nih, daripada Pogba bakalan diincar terus sama pemain dari Granada untuk mendapatkan kartu merah, dan itu bakalan bahaya gitu kalau MU main Yeah. dengan 10 pemain. Makanya Oleh masukin Van de Beek, dan menurut gue juga Van de Beek semalam mainnya mulai menunjukkan kualitas sesungguhnya gitu kan. Dengan dia lebih apa ya, lebih berani move gitu, terus lari ke sana ke Ya, sini, dan gue berharap sebenarnya syutingan dia yang di babak kedua itu gol loh, yang dari bolanya si Greenwood yang counter attack, yang dribbling Greenwood lepas akhirnya ditembak sama Van de Beek, tapi ya sayang aja gitu, Van de Beek bolanya masih melenceng. Tapi menurut gue Van dan de yang Beek juga gue semalam mainnya oke lah. dan yang menjadi perhatian gue semalam tuh, Van de Beek udah mulai berani marah ya, bukan dalam arti marah itu kayak dia marahin temennya, bukan begitu. Kayak Iya, semalam tuh kalau lu lihat kantornya dari Brandon Williams. nah itu dia. Nah, ya yang sebelum-sebelumnya kalau Van de Beek kalau nggak dioper atau biasa aja gitu, ini dia udah mulai ada nunjukin rasa Rasa ini loh kesel gue, lah karena iya, ya udah benar rasa kesel iya, ya. iya Dan itu itu yang kita dia. yang itu yang dibutuhin dia saat di MU ini loh. Hmm. Itu menurut Sebenarnya gua. kalau misalkan Brandon itu passing ke Van de Beek, itu kemungkinan kita bisa cetak gol Bisa. juga. Itu udah 4 lawan 3 kalau nggak salah depannya itu loh. Ya, Depan kita udah 4 lawan 3 pemain dari Granada. Apalagi ada Mata, dan menyinggung soal Juan Mata, seperti apa yang gue selalu apa ya? Gue selalu apresiasi banget sama ini orang gitu loh. Dia walaupun udah umurnya udah nggak muda lagi, tapi kontrol passing sama visinya dia tuh gila gitu loh. ya. Itu walaupun ya balik lagi ya, fisik, umur emang untuk beberapa Kebugaran pemain ya, yang bisa ya bohong. kebugaran emang nggak bisa bohong untuk beberapa pemain ya, kecuali kayak Ronaldo, Messi, Ibra, itu Robot, gila, itu robot, alien, robot, sama alien, God, sama itu udah beda God. cerita. Kalau dia udah beda cerita lah kalau dia. Sama satu lagi ada Apa tuh? Eloko Gonzalez. Rans Cilegon. Lah, dia tua-tua keladi, Bos. Itu Betul. umur 40 aja. Finishingnya, Eh, predator di depan gawangnya itu iya, gila loko. bro. Loko. Iya. Loko, 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 loko. Balik lagi, Eh, Juan jangan Mata. ngebahas persepak bola Indonesia dulu lah. Lagi panas, bro. Oh iya, benar. Lagi panas, lagi panas. Jangan, Jangan. ya lagi panas sepam. Nah, bahas Juan Mata, ya dia masuk di menit 70-an akhir 80. gitu. Iya, 80, 80 ya? 70, iya segitulah. Masuk menggantikan seorang, siapa sih? Ganti Bruno. siapa? Ganti siapa sih? Bruno. Ganti Bruno. Bruno, ganti Bruno. Dan dia main nggak sampai 20 menit gitu ya. Bisa menghasilkan satu kreasi bersama Alex Telles sama Van de Beek, dan jadi gol kedua itu menurut gua apa ya, sesuatu gitu bagi Juan Mata yang udah lama nggak main. Terakhir dia main Ya. itu lawan Real Sociedad, seinget gua kalau nggak salah dia lawan Real Sociedad dia terakhir main itu juga nggak main full ya, cuman main jadi dari bangku cadangan. Dan menurut gua ya ini orang tuh apa ya, kalau misalkan dia masih fit gitu loh, kemungkinan dia bakalan bisa jadi starting terus loh, soalnya dia punya visi yang bagus, passing yang bagus. Kalau gua lihat dia main sama Van de Beek tuh cocok banget ya. Lu lihat kayak yang di babak kedua pas di sebelah kanan tuh, yang pas lagi Ya. counter, sayang aja bola dari Van de Beek terlalu cepat gitu loh.
Tapi gue rada kurang setuju sih Pet kalau lu bilang sekarang kalau dia masih fit gitu-gitu. Mungkin kalau visi oke, dia ya kita nggak bisa ngeraguin kualitas dia kan, visinya, passingnya, cara bermain dia, cara dia ngatur temponya. Tapi eh, sekelas Juan Mata dengan umur dan segitu fit oke, tapi kan kecepatan nggak bisa bohong dong. Sekarang Iya. kita tahu semua Premier League gimana kan. Kalau masalah visi misinya udah ada di Bruno gitu loh, maksud gua. Dan posisinya Bruno itu pas IMF untuk mengatur. Mata kan kalau mainnya lebih ditaruh di kanan gitu kan. Jarang banget ditaruh Iya. di IMF lagi gitu. Iya. Iya. Nah, itu sih kayak gua ini aja Hmm. kalau dari gua. Ya, gue masih terkesima sama beberapa kreasi. Terkesima Ya, terpesona aku dong. terpesona, sorry sorry Ya ada dong. sorry 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 sorry, Sama sorry. kreasi-kreasi kayak counter attack yang kayak lu tahu pas MU lawan siapa ya, Newcastle atau apa gitu yang bolanya dari Van Van de de Beek, Beek, Mata, ya, Van de Beek, Bruno, Mata, Rashford ke ya Bruno lagi. itu Nah, itu Newcastle Newcastle kan. golnya si Gol Bruno Bruno, counter attack yang bolanya ke atas ya yang pojok jauh. kanan. Iya itu. Nah, itu sih beberapa apa ya? Ya dia passing long passnya. Wah, Mata emang nggak bisa diraguin sih. Terus sama Ya, semalam juga gua applause buat Alex Telles gitu ya kan. Teles. Gol pertama sama gol kedua United juga berawal dari crossingnya dia gitu. Dan intinya dia bisa nutupin lubang yang ditinggalin sama Shaw. Iya, dan semakin memperpanas posisi persaingan bek kiri gitu. Ya, ini yang kita butuhin. Setiap posisi itu Iya, harus ada pesaing utama gitu. dan semalam juga De Gea juga beberapa Oh, kali itu kan beberapa gokil kali gokil gokil. nge-save yang Gol gol kedua itu dari CVDG loh, iya, counter ya kan? kan. Mm-mm. Counter. Iya, itu kalau iya apa ya, dia kalau dibilang De Gea udah habis sih menurut gua belum ya. Karena apa ya, suatu pemain pasti punya eh, punya masanya gitu loh, punya kayak misalkan Ya, ya. beberapa bulan ini atau pertandingan atau semusim ini dia mainnya memang nggak sebagus musim-musim sebelumnya karena ya menurut gue itu wajar sih pemain punya apa ya punya performanya masing-masing gitu kan, Ya. apalagi kemarin De Gea juga bersaingnya sama Diano, De Gea udah ngeliat Diano yang kayak gimana dan pasti dia ingin menunjukkan kualitasnya dia lagi loh gitu sebagai kiper Ya. kiper asli kiper utamanya MU saat ini, apalagi dia udah lama ya gitu di United ya dari zaman Sir Alex dan bisa dibilang legend juga, dia udah ngegendong United bertahun-tahun. Ya menurut Tahun-tahun. gua belum saatnya sih kalau misalkan De Gea out ya kayak fans-fans yang lain pada bilang gitu. De Gea udah habis, De Gea out. Menurut gua De Gea masih punya kualitas, De Gea masih pantas di MU. Ya tinggal tunggu aja save-save krusial dari dia lagi gitu. Seperti semalam juga kalau misalkan itu benar-benar krusial itu yang sundulan kalau nggak salah yang itu udah numpuk banget kan Ya, di depan gawang. sundulannya Herrera. Mm-mm. Itu udah numpuk banget itu depan gawang gitu. Oke, mungkin itu kali ya review nih dari kita. Emang semalam juga rada kurang seru sih pertandingannya. Iya, Jadi karena gitu aja ya, tapi alhamdulillah bisa menang, bisa dikasih lolos ke semifinal. Terus kita ketemu Roma, ketemu mantan Lord Smalling, Mkhitaryan, ketemu mantan rival Edin Dzeko. ya Gimana ya bro? menyinggung sedikit tentang Roma lah. Menyinggung sedikit tentang Roma. Bahaya juga sih pemain-pemain depannya dia kita tahu punya kecepatan yang agak lumayan kayak dia punya Pedro ya kan, Pedro ada di sana terus El Shaarawy juga masih di Roma, terus Mkhitaryan juga yang pergerakannya Mkhitaryan. juga cepet kan, sama si
Borja Mayoral ya kalau nggak salah ya. Borja Mayoral. Borja Itu Mayoral. salah satu striker yang harus diwaspadin juga sih selain Edin Dzeko. Iya, Borja Mayoral itu. makanya ya berbahaya juga beberapa musim. Tahun berapa sih yang dia masuk ke 18 besar apa semifinal UCL ya? Roma? Siapa? Itu Roma? mah udah lama yang dia bisa ngalahin Barca, bisa comebackin Barca 3-0. Iya, itu 2017 ya? Apa 2018 ya? Dia tuh aduh lupa gua. Belum Kayaknya lama, sih kayaknya belum lama. 2018 deh. Iya kan? Belum Itu lama kan? itu itu masih ada Kostas Manolas, masih ada Itu Dzeko udah ada di sana. Alisson, masih ada Alisson tuh. Berarti sebelum Liverpool juara 18. 2017 tuh. 18 ya? Iya, 17-18. Iya Liga segitu lah. Champion? Ya, 18. Iya, 17-18. Iya, 18. 18 kan yang juara Madrid. Ya, 18 Madrid. Nah itu. Masih ada Manolas, Alisson, terus siapa lagi ya? Patrick Clifford kalau nggak salah. Patrick Kluivert. Menyinggung tentang Roma, ya kita sangat waspada ya. Tapi sebenarnya kalau ketakutan gua itu berada di Arsenal sama Akan Villarreal. sebelah. Ya, itu yang Iya, gue Arsenal takut. sama Serius, Villarreal itu itu yang gue yang gue takut. takut. Apalagi Villarreal juga pelatihnya si ini, Unai Emery. Unai Emery, yang spesialis Liga Eropa, coy. Yoi, bawa Sevilla Juara juara 3 kali beruntun. berturut-turut. Terus sama Terus Arsenal bawa juga masuk semifinal. final juga masuk kan? Arsenal. Iya, lawan Chelsea kan yang dibantai di Oh iya final. benar. Iya benar-benar. Iya benar-benar memang spesialis Liga Eropa itu Unai Emery. Iya. Bahaya sih. Sama yang gue takutin, yang paling gue takutin utama sih Arsenal sih. Ya semoga aja kita lolos lawan Roma gitu. Final Arsenal MU lah. Ya, Semifinal ada leg-legan nggak sih? adalah besok di Old Trafford Ada dulu ya tanggal di Old 30 Trafford ya. April, tanggal 7 atau tanggal 5 lupa gua itu baru di Olimpico. Olimpico. Ya, kita melawan klub Italia lagi. Terakhir kita lawan Italia itu lawan Milan. Milan ya. Ya kita punya rekor yang lumayan bagus ya dengan klub-klub Italia. Melawan Apalagi klub-klub terutama sama Roma ya. ya, apalagi terutama sama Roma. Dari 5 pertandingan terakhir kalau nggak salah kita 4 kali Cuma menang, kalah sekali seri satu. deh. Kalah sekali. 5 pertandingan terakhir bukan seri. Oh, 5 gue nggak tahu, gue kira 7. Iya, Sorry. 5 pertandingan terakhir itu 4 kali menang, 1 kali seri kalau nggak salah. Ya. 1 kali seri dan ya tapi itu kan dulu dengan squad Dulu. United yang Squad gilanya Staff. Ya itu squad eranya lah dan Roma pada eranya masih ada Totti gitu kan. Sekarang dengan pemain-pemain baru gue berharap sih oleh nggak stuck sampai semifinal lagi, ya bisalah sampai final dan sampai juara ya, Ya, amin. minimal Europa League lah musim ini. Harus. Udah sih kalau nggak bahas tentang Roma, gue sedikit itu aja. Kita besok lawan Burnley ini. Lawan Burnley. Hari Minggu tuh jam 10. Pas banget tuh kan. GP Iya, dulu. nonton GP dulu. GP Baru dulu kan. Portugal ya besok ya? GP. Portugal. Tapi di ini ditukar. GP dulu baru Moto2. Oh iya. Kalau Portugal. Jadi GP-nya jam 7 kalau nggak salah, Moto2-nya baru Ya, jam 8. Ya, pas lah. pas banget jam 10 langsung MU kan. Membahas Iya. tentang Burnley. Kita tahu Burnley ketika kita dengan pertahanan solidnya itu loh, dengan parkir busnya itu yang kita juga sering nonton. Kalau sering nonton, ketika MU lawan Burnley itu selalu agak susah banget, malah bukan agak, selalu susah untuk bisa menembus pertahanannya ya. Dan tahun lalu pun kita kalah lawan Burnley udah Trafford 2-0. Enggak dong. Pertemuan kemarin Tahun kita lalu bukan pertemuan terakhir, musim lalu di Old Trafford kita kalah 2-0. Liga Inggris. Liga Inggris. Iya. Ya, pertemuan terakhir juga kita coba menang 1-0 kan di kandangnya Burnley. Dan itu juga susahnya
minta ampun. Nick Pop menjelma jadi Neuer, Iya, Tarkowski menjelma jadi siapa ya? dan Ramos. itu golnya Paul Pogba kan satu-satunya. Nah, Itu itu gol dia. ya apa ya? Harus di itu juga sih si McNeil tuh bahaya juga tuh strikernya. McNeil. Siapa sih? Robbie Brady juga tuh kenceng juga gelandangnya. Dulu Ya, Brady. Brady tuh dulu pemain muda MU loh dulu dia. Tahun 2013 tuh waktu itu pas gue masih ingat gue main di FIFA. Ada Robbie Brady tuh di tapi nggak pernah pakai. Siapa aja sih pemain-pemain bahayanya dia? Burnley, Tarkowski juga lumayan bola-bola udaranya itu juga lumayan bahaya juga sih, cuman kuat juga dia kan, dan kita tahu juga Back ya. kemarin tuh apa yang kita waspadai lawan Brighton kemarin tuh sedikit flashback yang gue bilang lumayan bahaya Lewis Dunk, ternyata bener kan beberapa kali Lewis Dunk mengancam MU dengan bola-bola udaranya kan. Nah Tarkowski ini juga lumayan solid ya kalau bisa dibilang di pertahanan solid, bola-bola udara juga lumayan kuat. Dan Nick Pop sih yang terutama dia bisa batu begitu kan jadi kiper. Ya apa ya semua pemain tim-tim papan bawah memang kalau misalkan melawan United tiba-tiba menjelma jadi pemain-pemain kelas papan atas gitu loh. Menjelma jadi semifinalis Liga Champion. Iya makanya gue heran kenapa ya kayak apa sih dia pakai jampe-jampe apa gimana sih? Bisa. Dan kita harus menang ya gitu melawan Harus. tim-tim papan bawah kayak gini kalau misalkan kita mau mengejar City, apalagi City besok itu lawan itu ya dia belum main lagi ya lawan Belum. semifinal lawan Chelsea kan? Semifinal. Oh belum. Iya besok yang Liga Inggris kita main dia lawan itu FA Cup. Oh iya nih ada juga J. Rodriguez, ya kan? Nah tuh Yang kita tahu juga lumayan kenceng juga kan larinya. Dulu di Southampton tuh kalau nggak salah tuh dia. Iya Southampton. Terus, oh iya strikernya tuh bro, Ashley Barnes. Itu juga lumayan bahaya juga tuh bola-bola udaranya, badannya juga gede juga kan. Dan kemarin beberapa kali dia di kandang Burnley juga lumayan mengancam juga tuh di gawang MU. Iya semoga aja besok Rashford udah fit gitu kan. Dan semalam Rashford emang nggak dimainin sama Ole sengaja untuk disiapin melawan Burnley. Kayak Pogba juga udah ditarik dari babak pertengahan babak. Ya kita punya apa ya punya tenaga yang memang lebih lah tenaga lebih dengan beberapa pemain, tetapi beberapa pemain kita juga apa ya habis melawan Granada semalam kayak Cavani dan Bruno dan lain-lain. Kita punya tenaga lebih Shaw yang istirahat, Maguire, McTom, terus Rashford, Pogba juga yang udah ditarik dari babak kedua. Ya semoga aja gitu lawan Burnley besok di Old Trafford bisa segarang di laga away dan jangan sampai buat apa ya blunder aneh lah. mistake yang nggak perlu lah kayak semalam tuh gue perhatiin nih kayak Matic tuh tombol X tuh mendelep deh kayaknya, bener kata admin Twitter. Tombol X-nya mendelep dia kayak nggak apa ya kayak susah banget passingnya dia. di dribble mulu gue lihat emang semalam tuh orang. Ya jangan lama mengambil keputusan sih itu intinya. Ya Jangan terlalu lama. Lu mau nambah lagi nggak review Burnley? Keputusan sama yang gue waspadain ya kan Burnley juga pemainnya rada tinggi-tinggi dan bahaya dalam duel udara, bola mati sih. Jangan sampai itu semua tim ketika kita lawan MU itu bola mati itu udah paling
Udah Emang paling lu paling deg-degan lah. bangke. Eh, Dan satu lagi pesan gue, Burnley bukan lawan yang mudah. itu template deh. Itu harus Pokoknya ada. setiap Karena setiap emang konten preview pasti ada Burnley. Semuanya bukan lawan yang mudah. karena memang pas di pertandingannya emang bener susah ngalahinnya. Sebenarnya United kualitasnya di atas mereka, tapi dia yang nyusahin diri sendiri. Gitu. Heran gue juga. Bet. Udah lah Tebak itu. starting bet. Ya, dari gua itu aja sedikit. Menurut lo. Kanan tetap Spider-Man Bisaka, back tengah Lindelof Maguire, back kiri Shaw, kiper Den Henderson. De Gea. Diano gue. Gue kiper De Gea. Tapi kemungkinan sih emang bakalan Diano, tapi Lu gak konsisten. Diano apa De Gea? gue lebih pengen De Gea di starting. Jangan lebih pengen. Kan ini kan kita bukan. Ini kan kita kan kayak ini loh. Kayak ngasih prediksi kita dengan squad sekarang gitu. Dengan kondisi sekarang. De Gea. Oke, gue Diano. De Gea. Dua defending midfielder kita McTom, Pogba. Ya. McTom, Pogba. Apalagi Pogba juga dari 4 pertandingan terakhir dia 3 kali assist kan. Depan tetap Bruno, striker Cavani, kirinya Rashford, kanannya Daniel James. Bukan Greenwood sih, tetap. Kanan. Dan Van de Beek menurut gue bakalan masuk tetap di babak kedua. Terus gue berharap Juan Mata tampil juga sih. Susah sih kalau melihat kayak menurut gue ya. Kalau ngelihat dengan fisik para pemain Burnley yang menjulang, terus Mata yang ibaratnya kalau kita perhatikan Burnley ya, dia kan agak long ball FC ya, mengandalkan fisik. Nah itu sih kayak agak kurang aja gitu kalau misalnya Mata main. Ya paling di menit-menit akhir lah, di menit akhir. Ya menit 91 lah. Enggak respect ya. Enggak respect itu namanya. Enggak respect. Bahasa-bahasin sempak doang, bahasa kasarnya. Itu bahasa-bahasin sempak doang aja. Oke bro, tebak skor bro. 3-1. Gua 2-0. 3-1 gue optimis. Kemarin gue tebak 2-0 kan? Iya. MU Granada. Iya. 2 kali ya bener gue. Gokil ya. Ya lagi wangi lah, lagi wangi. Ya nih gue efek tahajud nih tiap hari. Ih. Tahajud. Mandi aja belum mandi. Mandi biasa kan? Mandi biasa mah udah. Mandi, biasa itu udah. Mandi biasa. Itu maksud gua gitu loh. Ya, udahlah itu dari kita berdua. Buat semoga dapat 3 poin. Buat admin, lu jangan so asik nanya-nanya sahur pakai apa nih? Jangan so asik. Gua tahu lu siang kuartak. Jangan ini. Udah pokoknya. Admin emang suka nanya-nanya aja. Nanti ini admin 2 minggu lagi lah kira-kira ngajak kuartak pasti. Percaya sama gua. Pasti ngecek gua ngajak kuartak. Ini baru 4 hari bro, masih clean sheet. Dia masih clean sheet 4 hari. Ingat 2 minggu lagi kan gue bilang 2 minggu lagi. Jangan kan 2 minggu lagi. Berapa hari lagi nih juga? Hari ke-10 dah. Hari ke-10. Hari 10 adminnya suruh berjemur gak mau lagi kan. Emang susah banget admin. Lah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, nyalakan loncengnya, dan follow akun Twitter kita, linknya ada di deskripsi. Terus
IG kita juga ada di deskripsi. Pantengin terus United Millennial kalau ingin kalian mengetahui beberapa review, Aja. preview, Menambah informasi-informasi, wawasan, bertukar pikiran. ya kan, informasi-informasi dari United gitu secara sudut pandang kita berdua. Oke. Jangan lupa dengerin ringtone kita ya. Di bawah sini ntar kita cantumin. Udah nggak zaman pakai ringtone Ringtone udah kita. nggak zaman. Ini dia ringtone sedikit ringtone dari kita. Bisa Sabia, I love you sama. Sabia tetap semangat. Udah. Oke, bro. Cukup. Udah. Itu aja dari kita berdua. Yoi. See you in the next video. Bye bye. Yoi. Yeah.